Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Trisna Hardianto, NPM 2022-2190P. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah sistem operasi yang berjudul Komputasi Awan dan Komputasi TV. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Tertia Afini, Eskom Mkom. Sistem operasi komputasi awan dan komputasi TV. Dalam materi ini saya akan bahas 3 topik utama, yaitu yang pertama, mengenal komputasi awan dan komputasi tepi. Kedua, cara kerja komputasi awan dan komputasi tepi. Ketiga, teknologi di balik komputasi awan dan komputasi tepi. Pendahuluan, komputasi adalah proses menggunakan algoritma untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah berdasarkan data input yang diterima dari luar sistem. Komunitas teknologi informasi percaya bahwa komputasi awan atau cloud computing dapat mengatasi kecepatan, skalabilitas, dan efisiensi yang diberikan oleh server konvensional. Masalah lalu lintas data yang tinggi tidak lagi dapat ditangani dengan baik oleh sistem cloud. Saat ini, pusat data secara bertahap beralih ke sistem komputasi terdesentralisasi dan hibrida, yaitu komputasi tepi. Keduanya saling melengkapi dalam membangun jaringan yang semakin kompleks dan beragam. Komputasi tepi dibangun di sekitar pusat yang lebih besar yang berfungsi sebagai infrastruktur utama, yang sering disebut sebagai cloudlets. Berikut adalah bagian sejarah tentang komutasi. Dari tahun 1950-an, komputer masih merupakan mesin raksasa, kemudian masuk ke tahun 2000-an hingga sekarang, berbagai penemuan telah dilakukan. Yang pertama dimulai dengan ditemukannya artificial intelligence, kemudian Sun Microsystem dan Novel Network. Kemudian Amazon memulai bisnis komputasi awan. Dan yang sekarang yang paling terkini yaitu Industri 4.0, komputasi awan dan komputasi tepi sekarang. Definisi komputasi awan dan komputasi tepi. Komputasi awan merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Sedangkan komputasi tepi adalah proses komputasi yang difokuskan untuk memproses lalu lintas Internet of Things atau IoT dan penyimpanan data sedekat mungkin dari sumber data ke pusat data sehingga dapat mengurangi latensi dan penggunaan bandwidth yang tidak diperlukan. Sistem kerja komputasi awan dan komputasi tepi. Yang pertama, server pusat. Sistem ini bertanggung jawab untuk mengendalikan, memantau, dan merespon permintaan dari klien untuk memastikan kelancaran operasional secara keseluruhan. Sistem ini mengikuti aturan yang disebut protokol dan menggunakan perangkat lunak khusus yang dikenal sebagai middleware jaringan. Jaringan middleware atau middleware jaringan memungkinkan komunikasi dan interaksi antara komputer yang saling terhubung. PaaS atau Platform as a Service berfokus pada pembuatan, pengembangan, dan hosting aplikasi di internet. Contoh, penyediaan layanan PaaS termasuk perusahaan basis data seperti Google, Cloud Platform, atau Amazon. Software as a Service menyediakan akses ke perangkat lunak kepada pelanggan tanpa harus memiliki atau membeli atau memiliki perangkat lunak tersebut. Infrastruktur komputasi tepi yang mendukung berbagai aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau industri tertentu. Infrastruktur komputasi tepi ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan dan dapat digabungkan menjadi infrastruktur terdistribusi untuk mengurangi berbagai kebutuhan. Penggunaan yang jelas untuk komputasi tepi dalam pengaturan dengan konektivitas terbatas adalah melakukan caching konten atau menyediakan komputasi penyimpanan dan jaringan untuk aplikasi yang berdiri sendiri. Konektivitas mobile merupakan elemen yang umum digunakan dalam lingkungan komputasi awan, terutama melalui jaringan seluler atau nirkabel. NAS adalah model layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan layanan jaringan secara fleksibel tanpa harus mengelola infrastruktur jaringan sendiri. Teknologi di balik komputasi awan dan komputasi tepi. Berikut adalah teknologi di balik komputasi awan dan komputasi tepi. Pengaplikasiannya seperti di kota pintar, reformasi birokrasi kejaksaan, kemudian smart manufacture, atau yang paling terbaru adalah smart car.
Baik, itu tadi adalah materi yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga materi ini dapat diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.